Alhamdulillah, setelah di video sebelumnya saya berziarah dan sedikit bercerita tentang Habib Kuncung, maka saya kembali akan berziarah ke sebuah makam, yaitu makam Habib Munzir Al-Musawwa, yang mana makamnya tidak jauh dari pemakaman Habib Kuncung. Bisa kita lihat di sini ada dua makam yang lebih mencolok dibandingkan dengan makam yang lainnya. Makam yang pertama adalah makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mana beliau wafat di tanggal 15 Januari 2021 Masehi. Dan makam yang kedua adalah makam Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwa. Habib Munzir lahir tanggal 23 Februari 1973 Masehi. Beliau terkenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah SAW yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah Nusantara, bahkan dunia. Cara dakwah beliau yang sangat lembut sehingga menyentuh berbagai kalangan menjadikan beliau banyak dicintai oleh umat Islam, terutama di wilayah Jabodetabek dan di Nusantara. Habib Munzir adalah salah satu murid yang sangat dicintai oleh gurunya, yaitu Habib Umar bin Hafid. Berikut ini adalah nasab beliau yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Habib Munzir adalah putra dari pasangan Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwa dengan Syarifah Rahma binti Hashim Al-Musawwa. Beliau adalah putra keempat dari 5 bersaudara. Masa kecil beliau dihabiskan di daerah Cipanas, Bogor bersama-sama saudara-saudaranya, yaitu Habib Ramzi, Habib Nabil, Syarifah Lu'lu, dan Syarifah Aliyah. Ayah Habib Munzir lahir di kota Palembang dan dibesarkan di Mekah Al-Mukarramah. Setelah lulus pendidikan jurnalistik di New York University, Amerika Serikat, ayahnya kemudian bekerja sebagai seorang wartawan luar negeri selama sekitar 40 tahun. Pada tahun 1996, ayahnya wafat dan dimakamkan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Habib Munzir menikah dengan seorang wanita yang berasal dari kota Tarim yang bernama Syarifah Khadijah Al-Junaid. Pernikahan itu dilaksanakan di kota Tarim yang disaksikan langsung oleh guru mulia, yaitu Habib Umar bin Hafid. Dari pernikahan tersebut lahirlah 3 orang putra yang bernama Syarifah Fatimah Al-Musawwa, Habib Muhammad Al-Musawwa, dan Habib Hasan Al-Musawwa. Berikut ini adalah nama-nama dari guru beliau, yaitu Habib Umar bin Hud Al-Atos, Cipayung, Bogor, Habib Akil bin Ahmad Al-Idrus, Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagaf, Habib Hud Bakil Al-Atos, Al-Ustad Al-Habib Nakib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan Habib Salim Asy-Syatiri. Berikut ini adalah sedikit kisah masa muda beliau. Di masa balik, beliau pernah putus sekolah. Habib Munzir lebih senang hadir di majelis maulid almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud Al-Atos dan majelis taklim Kemis sore di Empang, Bogor, yang pada masa itu membahas kajian Fathul Bari. Sementara pada masa yang hampir bersamaan, saudara-saudara kandungnya berhasil membanggakan orang tua mereka dalam meraih prestasi wisuda. Ayah beliau pernah berkata kepada Habib Munzir bahwa beliau nanti ingin menjadi apa. Jika beliau ingin memperdalam ilmu agama, maka tuntutlah ilmu sampai ke luar negeri. Dan jika ingin memperdalam ilmu dunia, maka tuntutlah ilmu sampai ke luar negeri. Dan ayah Habib Munzir menyarankan untuk memperdalam ilmu agama. Beliau berkata, "Aku sudah mendalami keduanya, ilmu dunia dan ilmu agama. Dan aku tidak menemukan keberuntungan apa-apa dari kebanggaan orang yang sangat menyanjung negeri barat. Walau aku sudah lulus New York University, tetap aku tidak bisa sukses di dunia kecuali dengan kelicikan." Melewati masa-masa berat di awal kedewasaan beliau,
yang didorong rasa bersalah sebab membuat ayahnya merasa malu karena beliau seorang pengangguran. Sebagai seorang pemuda muslim, Habib Mundzir Muda mengisi sisa harinya dengan banyak beribadah kepada Allah. Siang hari beliau sering bersolawat 1000 kali, di malam hari beliau pun bersolawat 1000 kali. Beliau memperbanyak zikir beribu kali dan puasa Nabi Daud dan sholat malam berjam-jam. Habib Mundzir Muda sangat mencintai Rasulullah SAW. Beliau sering menangis merindukan Rasulullah dan sering dikunjungi Rasulullah SAW dalam mimpinya. Tahun 2010 lalu, Habib Mundzir pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW sering menghibur saya jika saya sedih. Suatu waktu saya mimpi bersimpuh dan memeluk lutut Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku rindu kepadamu. Jangan tinggalkan aku lagi, butakan saja mataku asal aku bisa berjumpa denganmu. Atau matikan saja aku sekarang karena aku tersiksa hidup di dunia ini." Lalu Rasulullah SAW menepuk bahu saya dan berkata, "Mundzir, tenanglah. Sebelum usiamu mencapai 40 tahun, kau sudah berjumpa denganku." Maka saya pun terbangun. Kisah selanjutnya adalah ketika ayahnya memasuki masa pensiun, ibunya membangun losmen kecil-kecilan berkapasitas 5 kamar di depan rumah mereka untuk disewakan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan disinilah Habib Mundzir menjadi pelayan losmen. Sebagai penjaga losmen pada umumnya, setiap malam Habib Mundzir jarang tidur. Sedangkan masa berat yang sedang dilaluinya membuat Habib Mundzir sering duduk termenung di kursi penerimaan tamu yang dengan meja kecil dan kursi kecil mirip pos satpam. Beliau melewati malam demi malam menjaga dan melayani losmen milik keluarganya sambil menanti tamu, sambil tafakur, merenung, melamun, berzikir, menangis, dan sholat malam. Habib Mundzir Muda terus menjadi pelayan di losmen milik keluarganya, menerima tamu, memasang spray, menyapu kamar, membersihkan toilet, membawakan makanan dan minuman pesanan tamu berupa teh, kopi, air putih, atau nasi goreng buatan ibunda jika dipesan tamu. Suatu ketika kakak beliau telah sukses dan lulus sarjana, kemudian Habib Mundzir tergugah untuk mondok di sebuah pesantren. Habib Mundzir berangkat ke pesantren asuhan dari Habib Umar bin Abdurrahman As-Saghaf di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Sayangnya hanya berlangsung sekitar 2 bulan saja. Habib Mundzir Muda merasa tidak betah dan sering sakit-sakitan yang disebabkan penyakit asmanya yang selalu kambuh. Kemudian Habib Mundzir Muda pun pulang. Mendengar berita itu, ayahnya semakin bertambah malu, ibunya pun semakin sedih. Tidak lama kemudian, Habib Mundzir Muda memutuskan untuk kursus bahasa Arab di tempat kursus bahasa Arab As-Salafi, pimpinan almarhum Al-Habib Bagir Al-Atos, ayah dari Al-Habib Hud Al-Atos. Habib Mundzir ketika itu pulang pergi Jakarta Cipanas dengan waktu tempuh dalam 2-3 jam setiap 2 kali seminggu dengan biaya perjalanan yang didapat dari penghasilan penyewaan losmen. Habib Mundzir juga selalu menghadiri maulid di almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud Al-Atos yang saat itu berada di Cipayung. Walaupun harus menumpang dengan truk ataupun kehujanan, Habib Mundzir selalu bersemangat. Di masa itu beliau sering datang ke maulidnya malam Jumat dalam keadaan basah kuyup. Hingga suatu hari beliau pernah diusir oleh pembantu rumah karena takut mengotori karpet yang tebal dan sangat bersih itu. Menanggapi hal itu, Habib Mundzir jika hadir dalam keadaan hujan, maka beliau pun berteduh di bawah pohon sampai hujan berhenti. Karena jika beliau hadir dalam keadaan basah kuyup, maka beliau harus duduk di luar teras. Suatu hari Habib Mundzir datang langsung dari Cipanas untuk berziarah ke makam Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, dan beliau ternyata lupa membawa peci. Dalam hatinya beliau berdoa, "Wahai Allah, aku datang sebagai tamu seorang walimu. Tak beradab jika aku masuk ziarah tanpa peci, tetapi uangku pas-pasan dan aku pun lapar.
Kalau aku beli peci, maka aku tak makan dan ongkos pulangku pun kurang. Kemudian Habib Munzir pun memilih membeli peci di emperan dengan harga peci yang paling murah, dengan memilih warna kesukaan beliau, yaitu warna hijau. Habib Munzir pun kemudian ziarah sambil membaca surat Yasin untuk dihadiahkan kepada almarhum. Di sana beliau menangisi kehidupan yang penuh ketidaktentuan ini, mengecewakan orang tua dan selalu lari dari keluarga. Karena tidak jarang ketika berkumpul, beliau mendapatkan cemooh dari orang lain tentang kakak-kakaknya yang semua telah sukses, ayah lulusan Mekah sekaligus New York University, sementara Habib Munzir muda hanyalah seorang penjaga losmen. Dalam tangis itu, beliau berkata di dalam hatinya, "Wahai wali Allah, aku tamumu. Aku membeli peci untuk beradab kepadamu. Hamba yang soleh di sisi Allah, pastilah kau dermawan dan memuliakan tamu. Aku lapar dan aku tak cukup ongkos untuk pulang." Ketika beliau sedang merenung, tiba-tiba datanglah rombongan teman-teman seusia beliau yang pesantren di Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf dengan satu mobil. Lalu para santri itu sangat senang berjumpa dengan Habib Munzir. Kemudian singkat cerita, Habib Munzir pun ditraktir makan. Seketika Habib Munzir pun teringat berkah beradab di makam wali Allah. Dan salah satu dari rombongan tersebut ada yang bertanya kepada beliau bahwa beliau sedang dengan siapa di sini dan mau kemana. Beliau pun menjawab bahwa beliau di sini hanya sendiri dan beliau ingin pulang ke kerabat ibunya di Pasar Sao, Kebun Nanas, Jakarta Selatan. Mendengar hal itu, mereka berkata, "Ayo bareng saja, kita antar sampai Kebun Nanas." Maka Habib Munzir pun semakin bersyukur karena memang ongkosnya saat itu tidak akan cukup jika pulang ke Cipanas. Kemudian Habib Munzir pun sampai di kediaman bibi dari ibunya di Pasar Sao, Kebun Nanas, Jakarta Selatan, larut malam. Selang beberapa waktu setelah ziarah itu, kemudian Habib Munzir masuk ke pesantren Al-Habib Hamid Nakib bin Syekh Abu Bakar di Bekasi Timur. Di sana ketika pembacaan maulid saat mahalul qiyam, Habib Munzir selalu berdoa kepada Allah dan rindu kepada Rasulullah SAW, dan beliau meminta untuk dipertemukan dengan guru yang paling dicintai Rasulullah SAW. Singkat cerita, dalam beberapa bulan kemudian datanglah guru mulia Al-Musnid Al-Alamah Al-Habib Umar bin Hafidh. Muhammad Assalatu ala Rasulillah. Kunjungan pertama Habib Umar ke pondok itu tahun 1994. Habib Munzir berkata, selepas Habib Umar menyampaikan ceramah, Habib Umar melirik saya dengan tajam. Saya hanya menangis memandangi wajah sejuk itu. Lalu saat Habib Umar sudah naik ke mobil bersama almarhum Al-Habib Umar Maulahela, maka guru mulia memanggil Habib Nakib bin Syekh Abu Bakar. Guru mulia Habib Umar berkata bahwa ia ingin saya dikirim ke Tarim Hadramaut, Yaman untuk belajar dan menjadi murid beliau. Kata Habib Munzir, guru saya Habib Nakib bin Syekh Abu Bakar mengatakan, saya sangat belum siap. Dia belum bisa bahasa Arab. Dia murid baru dan belum tahu apa-apa. Mungkin Habib Umar salah pilih. Maka guru mulia Habib Umar bin Hafidh menunjuk saya. Itu anak muda yang pakai peci hijau itu yang saya inginkan. Maka guru saya Habib Nakib memanggil saya untuk jumpa beliau. Lalu guru mulia bertanya dari dalam mobil yang pintunya masih terbuka, siapa namamu? Dalam bahasa Arab tentunya. Saya tak bisa menjawab karena tak paham. Maka guru saya Habib Nakib menjawab, kau ditanya siapa namamu? Maka saya jawab, nama saya Munzir. Lalu guru mulia pun tersenyum. Lalu keesokan harinya Habib Munzir berjumpa lagi dengan Habib Umar bin Hafidh di kediaman almarhum
Habib Baghir Al-Atos. Saat itu banyak para habib dan ulama mengajukan anaknya dan muridnya untuk bisa jadi murid Habib Umar bin Hafid. Berkata Habib Mundhir, maka guru mulia mengangguk-angguk sambil kebingungan menghadapi serbuan mereka. Lalu guru mulia melihat saya dari kejauhan. Lalu ia berkata pada almarhum Habib Umar Maula Hela, itu anak itu, jangan lupa dicatat. Ia yang pakai peci hijau itu. Singkat cerita, guru mulia pun kembali ke Yaman. Kemudian saya pun ditegur oleh guru saya Habib Nakib bin Syekh Abu Bakar. Seraya beliau berkata, wahai Mundhir, kau harus siap-siap dan bersungguh-sungguh. Kau sudah diminta berangkat dan kau tak akan berangkat sebelum kau siap. 2 bulan setelah pertemuan dengan Habib Umar bin Hafid, datanglah almarhum Al-Habib Umar Maula Hela ke pesantren dan beliau menanyakan Habib Mundhir. Almarhum Al-Habib Umar Maula Hela berkata pada Habib Nakib, mana itu Mundhir? Anaknya Al-Habib Fuad Al-Musawwa. Dia harus berangkat minggu ini. Saya ditugasi untuk memberangkatkannya. Saat itu Habib Nakib berkata, saya belum siap. Namun almarhum Al-Habib Umar Maula Hela dengan tegas menjawab, saya tidak mau tahu. Namanya sudah tercantum untuk harus berangkat. Ini perintah Habib Umar bin Hafid. Ia harus berangkat dalam 2 minggu ini bersama rombongan pertama. Kemudian Habib Mundhir bergegas mempersiapkan paspor dan lain-lain. Ayahnya sempat berkata, kau sakit-sakitan. Kalau kau ke Mekah, ayah tenang karena banyak teman di sana. Namun ke Hadramaut itu ayah tak ada kenalan. Di sana negeri tandus. Bagaimana kalau kau sakit? Siapa yang menjaminmu? Menanggapi hal ini, Habib Mundhir mengadukannya kepada almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud Al-Atos yang saat itu sudah sangat sepuh dan kemudian berkata, katakan pada ayahmu, saya yang akan menjaminmu, berangkatlah. Setelah mendengar nasihat Al-Habib Umar bin Hud Al-Atos, Habib Mundhir menemui ayahnya. Namun ayahnya hanya diam, hatinya berat melepas keberangkatan Habib Mundhir. Singkat cerita, berangkatlah Habib Mundhir ke Hadramaut Yaman untuk menuntut ilmu di pondok pesantren milik Habib Umar bin Hafid. 2 tahun kemudian dikabarkan bahwa ayahnya Habib Mundhir sakit dan menelepon dengan berkata, kapan kau pulang wahai anakku, aku rindu. Habib Mundhir menjawab, 2 tahun lagi insya Allah ayah. Dan ketika itu ayahnya menjawab, duh masih lama sekali. Dan 3 hari berselang setelah ayahnya menelpon, dikabarkan ayahnya telah meninggal dunia. Singkat cerita, Habib Mundhir kembali ke Indonesia pada tahun 1998 dan beliau pun mulai berdakwah. Habib Mundhir sangat bersemangat dalam menjalankan dakwahnya, dari mulai musola ke musola, masjid ke masjid. Ketika jamaah beliau semakin banyak, maka muncullah ide dari para jamaah beliau untuk menamai majelis beliau sebagai Majelis Habib Mundhir. Namun Habib Mundhir menolak dan menetapkan nama sebagai nama Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah lelah untuk berdakwah. Bahkan saat sakit pun beliau rela membawa infusan untuk menghadiri jamaah. Hingga suatu hari ada sebuah peristiwa yang mana saat itu di rumah beliau sedang ada acara pengajian Majelis An-Nisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa saat keluarga sempat mencari-cari Habib Mundhir karena Habib Mundhir tidak ada di tempat. Sementara sendal dan mobilnya masih ada di rumah. Ketika pintu kamar mandi diketuk dan tidak ada sahutan, akhirnya pintu didobrak dan ditemukan Habib Mundhir sudah tidak sadarkan diri. Habib Mundhir pun dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Berselang 2 jam kemudian dan setelah menjalani pemeriksaan medis, dokter pun berkata bahwa Habib Mundhir sudah tiada. Habib Mundhir wafat 15 September 2013 di usia beliau yang 40 tahun. Disebabkan wafat menurut dokter karena beliau mempunyai penyakit asma dan serangan jantung. Masih saya ingat dahulu saya mendapatkan informasi kewafatan Habib Mundhir ketika saya berada di pondok.
karena guru saya menginfokan kepada para santrinya bahwa Habib Munzir telah meninggal dunia. Dulu sebelum saya masuk ke pondok pesantren itu, Habib Munzir pernah berkunjung dan bertemu dengan guru kami. Alhamdulillah, selesai sudah saya sedikit bercerita tentang Habib Munzir. Untuk segala kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.